Di tengah ambisi mengibarkan bendera nasionalisme lewat film animasi, film Merah Putih One for All justru menuai kontroversi. Dari klaim produksi super singkat, biaya fantastis sampai berhasil tembus di layar lebar bioskop nasional, film ini pun membuat banyak orang akhirnya penasaran ya. Kali ini kami akan mengulik cerita di baliknya bersama dengan sang sutradara, ada Endy Yarto, dan dari kacamata pengamat ada Yusron Fuadi, dosen animasi, game, dan multimedia UGM. Saya sapa, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Endy Yarto dan juga Mas Yusron sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kali ini saya pertama ke Pak Endy Yarto. Pak Endy Yarto, apa kabar? Kabarnya baik sih, sehat, alhamdulillah. Kabar baik ya. Oke, Pak Endy Yarto, ini publik kan terkejut ya dengan informasi bahwa Merah Putih One for All ini diproduksi katanya sebulan, kurang dari 2 bulan. Pertanyaannya pasti secara teknis tuh gimana kemudian memastikan film ini tetap layak tayang di layar lebar, Pak Endy? Iya, sebenarnya pertanyaannya bukan secara teknis layak ya. Pertanyaannya adalah apakah benar itu dibuat dalam waktu 1 bulan. Itu sih semestinya, karena itu kan info yang beredar di langit-langit di warganet. Kalau saya boleh ngomong, bahwa kita memiliki ide proses ini adalah pasca 17 Agustus 24. Karena kita melihat kok setiap 17 Agustus tidak ada momen kemeriahan di industri perfilman yang khusus buat proklamasi. Film perjuangan banyak, cuma yang didedikasikan untuk proklamasi belum pernah ada. Nah, kami menginisiasi, terbetik ada satu harapan. Kita bisa memberikan ini karena kita masing-masing punya kemampuan dan potensi. Nah, lalu kita punya ide, kita cari sinopsisnya, ceritanya apa, tokohnya bagaimana, lokasinya apa, kurang lebih. Itu kita sudah discuss itu sejak September 24 terus. Nah, sampai akhir Mei, disitulah kita baru memulai post-pro-nya. Jadi bukan 1 bulan, kalaupun 2 bulan setengah itu adalah proses jahitnya, post-pro-nya. Kalau proses keseluruhan itu sudah hampir 1 tahun. Jadi seperti itu info yang bisa saya berikan. Oke, jadi praproduksi, produksi, pasca produksi kira-kira 1 tahun dari 17 Agustus di tahun lalu begitu ya. Tapi tadi Bapak, Betul, Pak ya. Endy menampik kata atau kalimat layak tayang. Kenapa Pak Endy? Nah, layak tayang dan enggak gitu loh. Itu apalagi tadi disebutkan jauh di bawah standar ya, reviewnya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah standar dari mana gitu loh. Apalagi kami mengkonsep dari awal dengan ide ini membuat film animasi anak bertema Merah Putih ini dengan 2 kategori. Dengan narasi yang sederhana, simple, dan yang kedua dengan standar leveling animasi yang kita tahu tidak usah terlalu berbelit-belit dan terlalu tinggi. Karena ini konsumsinya khusus buat anak-anak SD dan SMP. Yang kedua, faktor masalah dana. Karena saya sampaikan di sini bahwa untuk film animasi Merah Putih One for All ini kita awalin semuanya dari niatan untuk kita berkontribusi menyumbang dalam rangka memeriahkan 80 tahun. Dengan cara apa? Ya karena kami pekerja kreatif perfilman Indonesia, kami berkontribusi di situ. Jadi judulnya adalah kita kerja gotong royong. Gotong royong bukan berarti urunan duit, enggak. Kita gotong royong itu saling kontribusi memberikan effort kita, waktu, tenaga, pikiran, dan potensi kita untuk kita bisa mengeluarkan hasil sesuai dengan tekad semula, yaitu film untuk genre anak-anak. Nah, itulah kita awalin dengan budget yang 0, budgetnya effort kita. Sehingga saya berpikiran kita buat film animasi yang sederhana, cuma di situ ada pesan moral untuk kebangsaan lewat perbedaan sejak dini kepada anak-anak. Karena anak-anak itu kan
perlu mendapatkan perhatian yang lebih tanda kutip. Dan lewat film animasi anak-anak ini kita berharap itu bisa memenuhi sedikit. Oke, baik. Mas Yusron, kalau dari perspektif industri animasi, mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Endi dengan durasinya, kemudian durasi pengerjaannya, kemudian apa yang disampaikan, cukup kompetitifkah kualitasnya atau ini memang mustahil secara teknis untuk melakukan hal ini? Oke, jadi sebetulnya kalaupun kita ngomong 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan setahun, itu sebetulnya itu timeline yang sangat singkat untuk pengerjaan sebuah film animasi ya, terutama feature film ya. Jadi saya tahu banget karena saya juga termasuk agak praktisi juga, bikin visual effect juga. Gitu. Jadi kalaupun sebetulnya kalau tadi terkonfirmasi misalnya ini memang dikerjakan 3 bulan, ini tuh bagus untuk ukuran sesuatu yang 3 bulan. Film panjang 3 bulan itu bagus lah, karena itu adalah timeline yang sangat nggak rasional untuk sebuah film panjang ya. Jadi sebetulnya aku sih tidak mau terlalu terjebak dengan spekulasi ini itu. Jadi justru saya pengen tanya misalnya yang tadi kan dibilang pre-productionnya, production sama post-production itu setahun ya. Nah sebenarnya yang paling menentukan kualitas tentu saja naskah juga menentukan kualitas ya. Tapi actually bikin film ini sampai akhir, sampai mixing itu berapa bulan sih? Saya malah pengen tanya itu. Dan satu lagi yang sedang digoreng masyarakat ini kan tentang bumbu-bumbu itu loh, tentang budgetnya itu loh. Jadi sebetulnya saya malah pengen tanya budgetnya itu berapa? Pak Hendiarto bisa menjelaskan di sini. Oh, budgetnya itu ternyata animatornya pengisi suaranya nggak ada yang dibayar, animatornya sukarela kayak gitu. Itu ya berarti ini film gotong royong banget gitu loh, dan itu sesuatu yang harus dihargai. Tapi kalau misalnya ini budget misalnya terkonfirmasi bahwa budgetnya 6,7 M ya ini termasuk nggak tahu nih bocornya di mana. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, tapi pertanyaan yang sama, layak tayang atau tidak melihat trailer yang beredar sekarang di dunia maya menurut kacamata Mas Yusron? Sebetulnya kalau trailer itu kita nggak terlalu bisa menilai hasil akhir dari trailer ya, karena kadang bahkan film Hollywood itu shot-shot di trailer itu belum final ya. Jadi bisa jadi masih disempurnakan. Cuma kalau saya punya film seperti itu dan kualitas yang kita punya yang akan kita tayangkan seperti itu, mungkin saya akan lebih cenderung entah memundurkan jadwalnya untuk memperbaiki atau seperti apa. Kalau seperti itu keadaannya seperti sekarang dan hasil akhir yang akan ditampilkan itu nggak jauh beda dari trailer, ya menurut saya masih kurang. Ini saya omong fair aja ya Pak Hendiarto. Fair tapi agak hati-hati ya Mas Nusron. Iya dong. Saya kembali lagi karena saya tahu banget pembuatan film itu susah. Aha. Ini bukan hal mudah begitu, apalagi untuk animator di Indonesia. Tapi saya harus ke Pak Endi juga nih. Tadi kita ngomongin biaya. Mas Yusron juga nanya soal ini gimana sebetulnya biaya. Ada berapa kru yang terlibat, ada berapa animator yang terlibat. Apakah mereka kemudian dibayar dubber atau voice over talent atau pengisi suaranya berapa orang dan dibayar. Ini yang kemudian jadi pertanyaan publik. Bagaimana Pak Endi menjawabnya? Iya, tadi udah saya spill ya jawabannya, bahwa kita di awal itu prinsipnya saya menawari untuk proyek gotong royong. Dalam arti bukan gotong royong itu urunan duit, tapi effort. Kamu mau nggak sih? Saya punya visi untuk membuat sebuah karya begini. Oh mau bergabung mau. Tapi berapa Pak DP-nya? Berapa kontrak saya? Ya udah lewat. Nah dari sekian banyak saya masih memiliki keyakinan pasti ada yang mau memiliki narasi yang sama kebatinan dengan saya untuk kita memberikan kontribusi. Akhirnya kita ketemu. Walaupun awalnya banyak penolakan karena ya itu tadi, masa saya dihargai, saya dinilai. Nah kembali,
ke masalah biaya yang sudah simpang siur. Kami itu semua tim itu bukan tertawa mengolok ya, tetapi kita tertawa itu bingung juga itu. Kita tertawa gimana ya? Seandainya jujur ada uang segitu, waduh, kayaknya kami itu sudah bisa happy landing gitu loh. Dan saya nyatakan hari ini, kami ini hanya bisa mampu tayang itu hanya di 16 layar loh, Excelsior dan Sun Studio. Oke, sampai sekarang berarti Pak Endi tadi menyebutkan ini 0 ya, 0 rupiah begitu karena ini sifatnya gotong royong, tidak ada uang keluar, tapi ada dugaan penggunaan aset 3D berbayar. Saya kembali lagi tadi ke Pak Endi, kita terputus mengenai biaya. Jadi angka 6,7 miliar ini bohong, tidak benar ya? Saya tidak pernah mengatakan itu, jadi saya nggak pernah berbohong. Dari awal kita gotong royong. Oke, tidak ada angka ini, prinsipnya adalah gotong royong. Tapi kan pembuatan film, animasi khususnya, ini kan membutuhkan tim, membutuhkan uang. Kalau misalnya memang timnya tidak dibayar, tapi ada negosiasi dengan bioskop, kemudian juga harus bayar sertifikasi LSF, bagaimana pembayaran ini dilakukan, Pak Endi? Nah, jadi begini, proyek kami ini dari awal saya menggait beberapa orang. Saya ceritakan, saya pernah menghunting animator dari Jogja, Bandung, Jakarta. Tapi di awal saya sudah langsung disodorin, Pak, DP-nya berapa, kontrak saya berapa. Terus ada yang bilang kalau film panjang kami nggak sanggup, ya sudah. Sampai akhirnya kami ketemu tim yang memiliki visi. Yang kedua adalah apa ya tadi saya mau ngomong biaya ya itu tadi. Nah, saya berkata bahwa kita tidak ada budget di depan, budgetnya dari niat hati. Nah, kalau dikatakan harus membayar tim, enggak, tim animasi kami namanya Bintang, itu dia menjadi animasi director, dia yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk manajemen distribusi, cuma konsep tokoh dan semuanya saya yang membuat dengan tim itu. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan itu semuanya kita berkata biaya terima kasih. Tetapi yang tidak bisa dibayar dengan terima kasih itu cuma 2 biayanya, 3. Biaya makan harus bayar pakai duit, biaya proses penggandaan DCP dan poster harus pakai duit. Kalau biaya effort, nah, itu kita berkata terima kasih dulu. Nanti kalau feedback-nya itu bagus, kita bisa menikmati hasilnya. Jadi hanya biaya itu yang saya spill tadi. Saat ini kita baru mampu 16 layar dari permintaan yang banyak yang menyusul itu. Saya bilang mohon maaf kami belum mampu. Oke, artinya biaya untuk sertifikasi di lembaga sensor film dan juga negosiasi ke bioskop, terima kasih begitu ya? Pakai makasih gitu? Enggak, LSR tetap harus membayar. Kalau di bioskop kan nggak ada membayar. Kan nggak ada biaya negosiasi di bioskop. Hanya LSR, TPPF juga nggak ada. Pak Yusron pelaku nggak ada. DCP sama poster yang harus bayar pakai duit sama beli nasi goreng. Air mineral itu pakai duit. Baik. Saya ke Mas Yusron sekarang. Mas Yusron, ini kan yang jadi apa namanya ya, konflik di masyarakat, perdebatan di masyarakat adalah aset-aset yang digunakan. Kok kayaknya mirip-mirip nih dengan aset 3D yang beredar di pasaran yang bisa dibeli gitu. Betul nggak? Saya harus konfirmasi. Oke, aku pengen ngomongin tentang aset ya. Jadi mau bikin film Hollywood berbudget triliunan yang bisa buat bayar utang Indonesia pun, itu sebenarnya mereka ada part of that asset yang mereka beli. Misalnya pohon, misalnya tempat sampah, hidran dan lain-lain, mobil dan lain-lain. Mereka emang beli. Cuma mungkin yang tidak dilakukan adalah misalnya kayak main karakter atau main karakter house yang sangat spesifik itu biasanya pendekatannya membuat sendiri gitu, karena itu akan menjadi pembeda dengan karya yang lain, seperti itu sih. Tapi ini dibenarkan nggak sih untuk film layar lebar atau justru menurunkan nilai orisinalitas kalau main karakternya justru menggunakan aset 3D berbayar? Oke. Kalau secara legal
itu kita tidak bisa menyalahkan. Oh, belinya cash, belinya legal kok, belinya legal. Itu bisa dibenarkan dan legal. Nah, kalau dari segi etika itu kan kembali ke masing-masing orang ya. Kalau misalnya saya sih, saya nggak akan bikin misalnya karakter utama yang saya develop dari sejak treatment pembuatan naskah itu, saya sendiri tidak akan membiarkan kita pakai karakter yang kemungkinan nanti dibeli orang lain untuk film yang lain, seperti itu sih. Oke, oke. Pak Endi, kalau tadi dinormalkan begitu ya, sebetulnya diwajarkan untuk membeli aset-aset 3D sebetulnya. Tapi apakah kemudian penggunaan aset 3D termasuk di main karakter, ada 8, banyak banget karakternya Pak. Di karakter-karakter ini apakah kemudian ini jadi bagian dari strategi karena efisiensi tersebut, tidak adanya modal? Main karakter yang 8 anak itu, kalau dikatakan itu kita beli dan sebagainya, bisa dicek. Seperti tokoh Nara, dia tidak ada persis seperti itu, cuma platformnya gitu loh. Template-nya itu ada, lalu kita kombinasi, kita modifikasi lah dengan bahasa sederhananya. Rambutnya, warna kulitnya, kostumnya, juga tokoh-tokoh yang lain. Dan tokoh-tokoh itu sudah kami bentuk sebelum proses-proses itu. Jadi kita sudah bentuk karakternya ini, ceritanya begini, karakter ini ceritanya begini. Kita sudah tentukan, tinggal proses eksekusi animasinya oleh animator. Nah itu kan pasti dia membuat by digital, seperti yang Mas Yusron katakan itu. Jadi memang benar itu, mereka memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Cuma itu kan tidak 100% cuma begitu aja, gitu. Ada penyesuaian sesuai dengan karakter yang saya inginkan, karena saya kan yang memiliki ide, narasi dan mendrive itu sesuai ini, dan itu beberapa kali sempat ganti, termasuk kayak burung, binatang dan sebagainya. Kita mencari kecocokannya, jadi semacam itu. Jadi tidak 100% itu mentah-mentah kita pakai seperti apa? Ada modifikasinya profilnya ya. Nara itu yang itu enggak, kita modif itu, tapi ada unsur-unsur begitu. Oke, Pak Endi, ini karena waktu yang terbatas saya juga harus tanya. Mungkin ini jadi pertanyaan di dialog ini untuk menutup dialog ini. Melihat kritik dan masukan dari warganet ini kan cukup ramai. Selanjutnya seperti apa? Apa tanggapan dari Perfiki? Apakah akan tetap memproduksi animasi ke depannya? Ketika kami menyatakan niat ini, kami sudah katakan beberapa yang kita audiensi dengan Kemenkrab dan Kementerian Kebudayaan. Merah Putih One for All ini adalah yang pertama kita luncurkan men-trigger supaya kawan-kawan yang lain yang lebih canggih, lebih mampu secara finansial, ayolah berikan kontribusi untuk di setiap proklamasi itu membuat film, tanda kutip karena kita di industri film, yang khusus segmented bertemakan merah putih atau proklamasi. Ada yang tanya, kenapa judulnya merah putih? Loh, proklamasi itu kan nggak jauh dari identitas pengibaran bendera. Nggak ada proklamasi itu yang bersifat perjuangan, peperangan itu. Nah, makanya saya membuat judul Merah Putih One for All. Nah, ini adalah sequel yang setiap tahun nanti kami akan kontribusi. Oke. Tahun depan tentunya bukan animasi, tapi film real. Wow. Tetap Merah Putih One for All. Setiap tahun kami mengajak, termasuk Pak Yusron, ayo Pak tahun depan bikin film real tentang merah putih tapi berbagai genre tematik. Ayo kita ramekan gitu loh. Apapun itu kita ramekan gitu. Biar ada tahun depan 26 ada 5 film segmented merah putih. Wah keren itu, meriah banget itu. Dan kalau dikatakan sikap kami Perfiki, saya mengapresiasi dari warganet memberikan komen itu terlepas pro dan kontra. Artinya seseorang yang berkomen itu mereka memiliki kepedulian. Kalau nggak peduli dia nggak akan komen. Kalau nggak sayang kita nggak akan marah. Dan itu menjadi masukan dedikasi kami bahwa kritikan itu untuk membangun ke depannya. Tetapi saya juga mengajak, jangan berwacana aja. Ayo kita praktisi, aplikasi, wacana jangan. Nyatanya apa? Itulah yang kami ingin. Akhirnya pesan moral dari film ini tercapai.
baik ke warganet juga kepada penonton nanti. Pesan moral secara utuh. Apa pesan moralnya? Ya mestinya harus menonton dulu supaya tahu pesan moralnya apa. 14 Agustus 2025 di bioskop tanah air ya Pak. Merah Putih, One for All. Dialog ini selesai, tapi saya punya 3 pertanyaan dari warganet yang udah saya tanya di sosial media saya. Banyak banget Pak pertanyaannya, demi Allah. Pertanyaan ini jawabnya cepat aja untuk Pak Endi ya. Oke, Pak Endi, ini ada pertanyaan dari @juanita.as di Instagram. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya Pak? Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa sehari-hari yang sangat familiar. Anak kecil di SD, TK sudah diajarin semua lah. Anda, Pak Yusron, semua yang bergerak bahkan yang menanyakan itu udah pasti dia mengkombinasi bahasa gaul sehari-hari dengan bahasa Inggris. Jadi bukan sesuatu yang strange. Oke, baik. Pertanyaan kedua kita lihat dari DPS. Katanya ini film, kenapa berani klaim animasi anak bertema kebangsaan pertama, padahal ada film Battle of Surabaya. Bapak pernah nonton nggak? Film Battle of Surabaya itu masuk kategori film perjuangan kan? Oke. Kalau Merah Putih ini film pertama yang bersegmenkan kebangsaan merah putih khusus didedikasikan untuk proklamasi. Nah sebelum itu nggak ada film perjuangan banyak, tapi yang dedikasi merah putih proklamasi belum ada. Belum ada. Ini yang pertama ya. Yes. Oke, pertanyaan yang terakhir dari @Bella Putri. Pak, gimana ceritanya di Balai Desa ada senjata AK-47? Itulah kalau tidak menonton secara penuh hanya cuma 2 menit 1 detik. Itu gudang desa, tempat menyimpan bendera dan semua properti untuk 17 Agustus. Di mana kita paham setiap 17 Agustus dramanya yang ada adalah pasukan Belanda pakai topi, pakai baju hijau dan selalu membawa senapan. Itu adalah properti untuk perayaan kemerdekaan milik desa itu yang disimpan di situ. Tentunya itu ada banyak properti, bambu runcing ada, bendera juga di situ dan macam-macam. Jadi itu bukan senjata sungguhan tapi itu properti mainan. Oke, terima kasih atas klarifikasinya Pak Endiarto. Ini menarik banget ya, jadi kita lebih tahu seperti apa di balik layar dari film animasi Merah Putih One for All. Kita harus apresiasi, tapi tetap harus dikritisi ya. Bagaimana kemudian ini bisa membuat film seperti ini dengan zero budget tadi dan juga promosinya nanti seperti apa, promosinya saat ini seperti apa dan nanti hasilnya di tanggal 14 Agustus 2025. Kita lihat nanti seperti apa. Pak Endiarto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Dan juga ada Mas Yusron, dosen Universitas Gadjah Mada. Terima kasih juga sudah memberikan perspektifnya bersama kami sebagai animator dan juga pegiat film yang juga membuat film animasi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat petang.